Oke, kita mulai pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai belajar hari ini. Perkenalkan, nama Ibu Rina Irliani. Bisa kalian panggil Ibu Rina. Nama Ibu Rina Irliani. Sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Robbi zid Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Nah, langsung saja berarti kita mulai pelajarannya. Sebelum memulai pelajaran, kalian harus siap dulu. Pertama, siap berarti ambil dulu buku catatan kalian dan pulpen. Jadi sambil belajar bisa ditulis nantilah. Bisa ditulis, ambil dulu buku catatan dan pulpennya. Video ibu ini bisa sambil di pause dulu biar kalian sibuk mengambil pulpen dan buku. Karena kita mengikat ilmu dengan menulisnya. Nah, ikatlah ilmu dengan menulisnya, kata pepatah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Bilangan bulat. Kalian pasti sudah pernah belajar bilangan bulat lah pas SD pasti. Jadi di sini kita cuma mengulang aja lagi, mengulang pelajaran bilangan bulat. Mengingat-ingat juga. Jadi bilangan bulat yang dibahas mulai dari pengertian, habis itu operasinya, lah ada tambah kali bagi kurang. Jadi bilangan bulat. Apa aja bilangan bulat? Bilangan bulat itu termasuk diantaranya ada di sini bilangan bulat terbagi dua menjadi ada bilangan cacah, ada bilangan negatif. Lalu bilangan cacah terbagi lagi menjadi dua, ada 0 dan ada bilangan asli. Kemudian bilangan asli pun terbagi menjadi 3. Ada bagi 3, ada 1, ada bilangan prima, ada bilangan komposit. Jadilah di sini yang ada di layar ini, yang ada di layar, bilangan bulat itu berarti mencakup di dalamnya ada bilangan cacah, bilangan negatif, bilangan 0, asli, 1, prima, dan komposit. Jadi itu semua adalah bilangan bulat. Semua itu adalah bilangan bulat. Berarti bila bilangan cacah, itu pasti bilangan bulat. Bila bilangan negatif, itu pasti bilangan bulat. Bila dia juga bilangan asli, itu pasti dia bilangan bulat. Nah, habis itu kita mengingat bilangan cacah itu dari berapa aja? Dari berapa bilangan cacah? Dari 0 lah, dari 0. Jadi di situ ada 0, 1, di sini nih ada 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 100. Habis itu bilangan negatif ada dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, sampai seterusnya, sampai banyak. Nah, jadi bilangan negatif itu ke kiri dan bilangan positif itu ke kanan. Nah, habis itu bilangan cacah ini kan tadi dari 0, 1, dan seterusnya. Nah, bilangan cacah terbagi dua, jadi bilangan 0 dan asli. 0 berarti adalah 0, 2, ini lah 0, 0. Berarti bilangan asli itu mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai banyak, sampai sejuta, sampai 1000. Itu semuanya masuk bilangan asli. Habis itu bilangan asli terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah angka 1. Yang kedua adalah bilangan prima. Diingat lagi zaman SD apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi bilangan yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri dan satu. Dirinya sendiri dan satu. Jadi di situ 2 cuma bisa dibagi 2 dan 1. 3 cuma bisa dibagi 3 dan 1. 5 cuma bisa dibagi 5 dan 1, dan seterusnya sampai di situ 7, 11, 13. 13 kan cuma bisa dibagi dirinya sendiri dan 1. Kenapa? Di situ angka 9 tidak termasuk. Karena nih, kenapa di sini angka 9 nih di sini? Kenapa di sini angka 9 tidak termasuk bilangan prima? Karena 9 bisa dibagi 3. Nah, kalau 9 bisa dibagi 3, berarti bukan cuma dirinya sendiri dan satunya bisa dibagi. Makanya itu bukan bilangan prima. Termasuk juga 10. 10 bisa dibagi 5 dan 2. Karena itu 10 bukan bilangan prima. Nah, lalu terakhir bilangan komposit. Ini bilangan komposit itu adalah selain angka 1 dan bilangan prima. Selain itu berarti namanya adalah bilangan komposit, yaitu di sini ada 4, 6, 8, 9, 10, 12, dan seterusnya. Sampai di situ dulu paham? Catat dulu, dicatat yang mana bilangan cacah, yang mana bilangan negatif, 0, asli, 1, prima, dan komposit. Videonya bisa sambil di pause dulu. Videonya bisa di pause. Oke. Nah, jadi kalau kita tarik kesimpulan, apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat merupakan kumpulan bilangan yang terdiri dari bilangan positif, negatif, dan 0. Nah, bilangan bulat merupakan kumpulan bilangan yang terdiri dari bilangan positif, negatif, dan 0. Jangan lupa dicatat, oke? Sambil di pause aja videonya. Kemudian ada ini garis bilangan, namanya lah garis ini, namanya garis bilangan. Jadi kita tuh menulis 0 tuh ada di tengah, 0 di tengah. Habis itu di sini ada bilangan positif ke kanan. Nah, bilangan positif semakin besar ke kanan. Habis itu bilangan negatif semakin kecil ke kiri, berarti
sebenarnya ini 2 ini lebih kecil, negatif 2 lebih kecil dari negatif 1. Negatif 4 itu lebih kecil dari negatif 2 lah, jangan terbalik, jangan salah lah. Nah, jadi ini berdasarkan garis bilangan, ini bilangan bulat lah, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu bilangan bulat. Lalu ini garis yang dari garis biru ini dari 0 ke kanan itu namanya adalah bilangan cacah, semuaan dari 0 dan sampai seterusnya. Ini adalah bilangan cacah. Habis itu ini garis yang merah, oranye nih, garis yang oranye. Ini adalah bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Kemudian ini ada yang garis ungu. Garis ungu ini ke kiri dari 0. Ke kiri dari 0 itu berarti ada mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Itu adalah bilangan negatif. Nah, kemudian jika ada di antara 1 dan 2, ini berarti angka berapa ada? Berarti misalnya di sini ada angka 1,5. Kan di sini 1,5. 1,5 itu berarti sama dengan 1,5. Lalu di sini tanyakan apakah 1,5 bilangan bulat? 1,5 bukan bilangan bulat. Karena ini pertama karena ada komanya, ini ada koma. Kalau ada koma, ini berarti dia bilangan desimal, bukan bilangan bulat. Oke? Nah, habis itu misal di sini ada nih di antara 0 sampai 1 juga. Di antara 0 sampai 1 berarti ada 0,5. Atau bisa juga ditulis setengah. Bisa juga ditulis setengah. Setengah ini bukan bilangan bulat karena dia berbentuk pecahan. Nah, ini ada bentuk pernya, ada A per B, ada pembilang, ada penyebut. Nah, ini yang di atas pembilang, di bawah penyebut. Ada pembilang dan penyebut, ada per. Ini buktinya bilangan pecahan, bukan bilangan bulat. Lalu, misal di sini, ini. Oke, yang ini. Nah, misal ada di sini di antara negatif 3 dan negatif 2, itu berarti misal ada di sini angka 2, negatif 2,5. Negatif 2,5 berarti sini ditulis misal negatif, nah ini negatif 2,5 atau bisa juga ditulis negatif 2,5. Berarti ini bukan bilangan bulat, soalnya ini ada pecahan. Ini bentuknya pecahan campuran, bukan bilangan bulat lah. Kalau bilangan bulat tuh kalau negatif 4 ya negatif 4 aja, negatif 3 aja, sering 2 aja, 5 aja, berarti bilangan bulat begitulah. Nah, ada koma, ini berarti bilangan desimal. Ini yang ini bilangan ada koma, bilangan desimal. Bila ada per, berarti ini namanya bilangan pecahan. Bila ada begini, ada angka di depan, lalu ada pecahan, ini namanya bilangan campuran. Next. Nah, ada pertanyaan. Berikut ini manakah yang termasuk bilangan bulat? Berikut ini manakah yang termasuk bilangan bulat? Nah, ada di sini. Ada 111 dan 11,1. Yang mana bilangan bulat berarti? Nah, ada pertanyaan lagi. Ada yang pertama ini. 111 dan 11,1 nih berarti yang mana yang bilangan bulat? Jelas yang 111 lah. Kenapa? Karena yang 11,1 ini ada koma. Ada koma berarti desimal, bilangan desimal. Oke. Jadi yang bilangan bulat ini bilangan bulat. Yang ini bilangan desimal. Listanya ini Bang. Yang ini ada negatif 2/5, ada negatif 25. Nah, yang mana yang bilangan bulat? Bilangan bulat jelas di sini adalah negatif 25. Karena negatif 2/5 adalah bilangan pecahan. Bila ada pakai per, jadi tadi ngarannya bilangan pecahan. Yang di atas bisa disebut penyebut. Yang di atas disebut pembilang, yang bawah disebut penyebut. Nah, habis itu next dulu. Nah, jadi di sini ada negatif 3,5 dan negatif 35. Jelas lah di sini yang bilangan bulat adalah negatif 35 dan negatif 3,5 itu adalah bilangan desimal. Lalu ada di sini 323 dan 2/3. Berarti yang ini adalah bilangan bulat. Oke, bilangan bulat. Yang ini berarti adalah bilangan pecahan atau bilangan pecahan campuran. Next. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Manakah yang benar? Nah, di sini ada pernyataan A.
bilangan cacah adalah bilangan bulat. Nah, apa tadi di bawah bilangan bulat tadi terbagi jadi apa tadi di ini tadi apa? Di diagramnya. Nah, tadi termasuklah bilangan bulat adalah bagian dari bilangan cacah adalah bagian dari bilangan bulat. Berarti ini adalah apa ini adalah berarti adalah benar. Berarti sini kita centeng benar. Benar karena bilangan cacah memang adalah bilangan bulat. Kemudian pernyataan. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar? A. Bilangan cacah adalah bilangan bulat. Apa tadi yang termasuk bilangan bulat? Apa aja tadi? Yang termasuk bilangan bulat tadi di diagram yang ibu buat, bilangan cacah itu termasuk bilangan cacah termasuk bilangan bulat. Soalnya bilangan cacah kan dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti bilangan cacah masuk bilangan bulat. Sini ibu tulis. Nah, berarti ini benar lah. Yang cacah ada bilangan bulat. Habis itu 0 bilangan prima B. Semua bilangan prima bukan bilangan bulat. Bilangan prima tadi masuklah di diagram. Masuk. Bilangan prima tadi berapa aja? 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, berarti bilangan prima merupakan bilangan bulat. Sedangkan pernyataannya bilang bukan bilangan bulat. Berarti pernyataannya salah lah. Pernyataannya salah. Ini coretannya pada oke. Di sini aja bahasa. Nah, habis itu 0 bukan termasuk bilangan bulat. 0 tadi masuklah di diagram. Masuk di diagram. 0 bukan termasuk bilangan bulat. 0 masuk bilangan bulat. Berarti pernyataan ini karena ini menyebutkan bukan, berarti pernyataannya salah. Silangnya sudah benar. Habis itu semua bilangan pecahan adalah bilangan bulat. Bilangan pecahan. Semua bilangan pecahan adalah bilangan bulat. Contoh misal di sini ada 10. Kita bagi 2. 10 bagi 2 ini hasilnya adalah 5. Berarti benar dong bilangan bulat. 10 per 2 ini kan pecahan. 10 bagi 2 berarti 5. Nah, berarti 5 benar bilangan bulat. Benar. Bisa adakah lagi pecahan lain? Ada. Misal ada pecahan tadi, kayak contoh tadi ada 1 per 2. 1 per 2 ini kalau kita bagi ini sama dengan 0,0 dibuat. Ibu tulis di bawah lah. Batal. Ditulis sama dengan berarti 0,5 setengah, ini 1 per 2 sama dengan 0,5. 0,5 ini berarti bilangan desimal. Bilangan desimal berarti bukan bilangan bulat. Berarti semua bilangan pecahan adalah bilangan bulat. Ini adalah pernyataan yang salah karena ada bilangan pecahan yang bukan bilangan bulat. Berarti pernyataannya salah. Oke. Habis itu di sini ada lagi setengah. Setengah bukan termasuk bilangan bulat. Setengah bilangan apa tadi? Ada pernya, berarti bilangan apa? Bilangan pecahan. Berarti setengah bukan termasuk bilangan bulat dong, warnanya ada bilangan pecahan. Berarti di sini kita centang benar. Lalu ada 3.500. Ini lain koma lah, ini titik. Jadi ini baca 3.500 adalah bilangan bulat. Nah, berarti ini kan ada koma, bukan juga pecahan. Kan ada pakai per. Berarti ini adalah bilangan bulat. Berarti pernyataannya adalah benar. Lagi ada negatif 15. Negatif 15,3 bukan termasuk bilangan bulat. Iya, bukan bilangan bulat. Kenapa? Karena di sini ada nih. Apa nih? Ada koma. Berarti ini adalah bilangan desimal. Berarti bukan bilangan bulat. Berarti pernyataan berikut adalah benar. Lanjut. Ada negatif 20 adalah bilangan bulat. 20 bilangan bulat kan ada bulat. Bila pakai negatif tadi bilangan bulat ada bulat.
Jadi bilangan negatif kan masuk loh di bilangan bulat. Di diagram yang aku buat tadi ada loh bilangan negatif. Nah, di diagram yang di awal. Nah, berarti negatif 20 adalah bilangan bulat. Oke. Catat. Oke, catat. Pause aja videonya. Semangat pagi luar biasa. NKRI harga mati. Oke. Berikut, manakah hasil perhitungan di bawah ini yang termasuk bilangan bulat? Manakah hasil perhitungan di bawah ini yang termasuk bilangan bulat? Nah, di sini ada A, 10 bagi 2. 10 bagi 2. Berapa 10 bagi 2? Iya, 5. Nah, tulisan itu kan ada berapa kali pointernya. Nah, 10 bagi 2 adalah 5. Berarti termasuk bilangan bulat. Termasuk. Berarti ini adalah benar. Bilangan bulat. Jeng. Nah, yang B, 15 bagi 2. 15 bagi 2. 15 bagi 2 berapa? Apa 15 bagi 2? Duit aja bisa hitung loh. 15.000 bagi 2 berarti 7.500. Berarti 15 bagi 2 itu berarti 7,5. 7,5. Nah, berarti ini ada koma. Koma bilangan bulat atau bukan? Bilangan bulat bukan. Bukan. Berarti ini bukan bilangan bulat. Oke, bukan. Ya udah, bukan aja. Yang kecil aja. Bukan berarti salah sih. Ini berarti bukan bilangan bulat gitu. Ini tugas kalian kenalan, ini tugas kalian C. Bilangan bulat kah ada? Hitung seorang lah. Ayo jawab di buku tugas matematikanya, dijawab. Jangan di kumpulan ibu. C, D. D ada 10 tambah 3 dikali 4 sama dengan berapa? Titik. Di SD udah dilajari gurunya pastilah. Di SD pasti sudah dilajari guru. Jika ada penjumlahan, lalu ada perkalian, dahulukan perkalian. Jadi perkalian yang dikerjakan duluan. Perkalian duluan, baru itu jumlah. Oke. Jadi pertama berarti 3 kali 4 dulu. 3 kali 4 berapa? 3 kali 4 12. Kada perlu lagi naik bonus angka 2. Nah, 12 lah. 12, habis itu di sini ada 10 tadi. 10 ditambah 12 tambah sama dengan berarti adalah 22. Berarti 22 bilangan bulat atau bukan? 22 bulat atau bukan? Bulat, soalnya bukan pecahan, bukan 2 desimal. Oke, habis itu yang E. Yang E adalah 20 dikali 3 dibagi 5. Nah, ini sifat dari perkalian dan pembagian itu setara. Dikali ataupun dibagi itu setara. Jadi terserah aja yang mana berdahulu, nggak ada apa-apa. Tapi mungkin lebih baik mulai dari kiri. Nah, mulai dari kiri berarti mulai dari 20. 20 kali 3, berapakah 20 kali 3? 20 kali 3 adalah 60. Nah, dibagi ini ada kelihatan garis. Nah, 60 bagi 5 berarti yang belum kan itu. Berapa 60 bagi 5? Iya, 12. Ini. Nah itu tuh. 12 pokoknya yang inilah. Yang 60 bagi 5 adalah 12. Kalau boleh kamu di rumah sini. Nah, sini 1, ini 2. Nah, itu tadi salah lah, ini salah. Oke, ini salah. Nah, 12 adalah bilangan bulat atau bukan? Bilangan bulat. Ya, benar. Tadi tugas kalian yang C lah, tugas kalian C, habis itu F berarti tugas kalian 2. Silahkan hitung di rumah. Oke, dihitung, habis dihitung, kategorikan bilangan bulat atau bukan. Lah.
Nah, ada lagi yang G. 1/2 ditambah 3/4. Nah, biasanya bila soal pecahan nih, paling mudah itu dikalikan. Berarti ini bawahnya dikali nih. 2 kali 4. 2 kali 4, 8. 8. Nah, berarti ini 8 nih. Ini 8. Bagi 2 itu adalah 4. 4 dikali 1, berarti di sini adalah 4. Nah, ini tadi kembali lagi ke bawah. Ibu tandai tambah dulu sini, tanda tambah. Nah, ini tadi di bawah 8. 8 nih, 8 dibagi 4 itu adalah 2. Berarti 2-nya kalikan ke atas. Nih, 2 kali 3 berarti adalah 6. Berarti jadinya berapa tuh? 4 tambah 6, 10/8. Berapa tuh 10 bagi 8? Berapa 10 bagi 8? Yang tahu kah 10 bagi 8? 10 bagi 8. 10 bagi 8 adalah 1 yang pastilah. Sisa 2 lah. 2 bagi 8 adalah 1/4, berarti 2,5. Nah, berarti di sini adalah hasilnya 1,25. 1,25 itu bukan bilangan bulat karena ini ada koma. Berarti ini bukan termasuk bilangan bulat. Gitu aja sih maksudnya, bukan termasuk, bukannya berarti salah tengah, tapi ini bukan termasuk bilangan bulat. Habis itu yang H ini tugas kalian lagi lah. Tugas kalian yang kerjakan, jangan ibu semua. Nah, habis itu yang I 6 tambah 1 bagi 2. Iya, begitu ya. Nah, berarti ini ada tambah, ada bagi, ada tambah, ada bagi. Berarti yang dikerjakan bagi dulu lah. Pokoknya bila ada tambah kurang, lalu ada kali dan bagi, itu berarti kali bagi yang duluan dikerjakan, baru tambah kurang. Nah, berarti pertama kita bagi dulu 1 bagi 2. 1 bagi 2 adalah 0,5. Jelek nah ketikannya. Tambah tambah yang belum dikerjakan tadi di depan nih 6. Nah, 6 tambah 0,5 itu berarti ada 6,5. Nah, 6,5 bilangan bulat atau bukan? Bilangan bulat ke bukan? 6,5 bukan bilangan bulat lah. 6,5 bukan bilangan bulat karena ada komanya, berarti ini bilangan desimal. Berarti ini bukan bilangan bulat, bukan termasuk bilangan bulat. Yang J tugas kalian lah. Jadi ini tugas dari ibu. Catat di buku tugas. Yang C, F, H, CFHJ. Nah, apa sih? Ibu udah jawab 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ibu udah jawab 6. Bukan mau jawab 4. Mana kameranya? Nah, 4. Bukan mau jawab 4, berarti jawab C, F, H, J. Tulis di buku, tugas dikumpul. Insya Allah karena ibu kabari kapan ngumpulnya. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa di pertemuan kita yang berikutnya. Bye-bye. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.